ketemu lagi. Hari ini kita belajar cobung lagi. Oke, soal seperti apa yang kita akan kerjakan hari ini? Yuk, next kita langsung lihat ke halaman selanjutnya. Nah, pertama, Sensei mau ngejelasin mengenai ciri khas dari teks panjang atau dalam bahasa Jepangnya cobung ya. Pertama, kantana mondai mo, muzukashii mondai mo aru. Ya, jadi ada soal yang mudah, ada soal yang susah juga. Ya, gak apa-apa. Kita bisa kerjain bareng-bareng biar semuanya kita bisa selesaikan ya. Oke, nah yang kedua, ciri khasnya dari cobung adalah nagare ga aru kara naiyou wa souzou shiyasui. Jadi di setiap cobung atau teks panjang dia pasti ada alur ceritanya. Nah, alur ceritanya itu bisa ditebak ya karena ada alurnya ya. Setelah ini pasti ini, setelah ini pasti ini. Oke, nah baru setelah kita mempelajari mengenai ciri-ciri khas dari cobung atau teks panjang, baru kita akan melihat ke soal. Nah, tapi mungkin teman-teman selama ini tahu ya bahasa Jepang dari motor itu apa? Baiku ya. Nah, tapi ternyata ada satu lagi istilah namanya otobai. Ya, jadi di bahasa Jepang juga selain baiku untuk menyebutkan motor itu ada istilah otobai. Diingat-ingat ya teman-teman. Sip. Nah, sekarang kita lihat ke teks dari soalnya. Tapi ingat ya perjanjian sama Sensei, kalau misalnya di soal cobung nggak boleh baca teksnya dulu. Kita harus baca soalnya dulu ya. Ini Sensei perlihatkan teksnya, soalnya seperti ini. Oke. Diperlihatkan saja ya, tidak usah dibaca dulu. Karena kalau misalnya dibaca dulu nanti waktunya habis untuk membaca teksnya. Nah, sekarang ini soal pertama. Kita lihat nih, bintangnya cuma satu. Kalian bisa melihat bintang? Ya, ada bintangnya satu ya. Berarti soalnya tidak sulit. Mudah, ini yang paling mudah. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Watashi ga otobai ni nagai aida notte inakatta no wa doushite ka? Ya, pertanyaannya itu yang sudah Sensei kasih kotak warna merah. Doushite ya. Jadi diingat-ingat doushite itu apa? Kenapa ya? Nah, kita lihat pilihan gandanya ya teman-teman ya. Oke, ini karena pertanyaannya tadi doushite kan, berarti mengapa ya? Berarti kita harus mencari alasan. Kita lihat di semua pilihan ganda ada kara, kara, kara ya. Nih, Sensei kasih garis bawah ya, kara, kara, kara ya, berarti ini menyatakan alasan. Oke, nah selanjutnya karena ini pilihan gandanya cukup panjang, biar kita gampang ingat-ingatnya ya, kita bagi kalimat ini menjadi dua. Nah, baginya di mana? Baginya setelah ada partikel ya, ada partikel ga, de, ga. Ya. Oke, setelah itu kita lihat nih, otobai ga. Nah, otobai ga motornya ya. Nah, udah gitu yang nomor 2 ya, shigoto ya kodomo no sewa de, kerjaan dan ngurus anak ya. Nah, lalu ada lagi tsumaga, karena istrinya nih, karena ada apa dengan istrinya. Lalu yang keempat ada otobai ga. Nah, ada sesuatu dengan motornya ini. Nah, motornya ini kenapa nih? Yang di sini ada apa? Kita lihat kosakata di belakang partikelnya. Nakatta kara yang pertama, otobai ga nakatta kara, motornya nggak ada. Nomor 2, shigoto ya kodomo no sewa de isogashikatta kara, gara-gara kerjaan dan ngurus anak. Lalu ada tsukatte ita kara tsumaga, berarti istrinya menggunakan, jadi digunakan istrinya, atau otobai ga kuwarete ita kara, karena motornya rusak. Nah, yang mana nih yang benar? Kita lihat lagi kembali ke teksnya. Nah, kita lihat nih di teksnya. Kita coba cari atau kita baca bareng-bareng ya. Oke, kita sekarang cari kira-kira nih yang ada di pilihan ganda, kosakatanya ada di pilihan ganda dan ada di dalam teksnya itu apa? Ternyata shigoto ya kodomo no sewa de isogashikatta. Ya, berarti karena pekerjaan dan mengasuh anak nih. Nah, jadi jawabannya yang mana? Udah ketahuan banget dong ya yang mana? Benar banget yang nomor 2. Oke, kita berhasil menyelesaikan satu soal. Oke, nah kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini bintangnya satu lagi. Gampang dong. Kalian tadi soal yang sebelumnya juga bintang 1 bisa ngerjain kan? Dan gak susah kan? Pasti ya soal yang sekarang juga kalian pasti bisa mengerjakan. Oke, kita baca dulu soalnya. Otobai no buhin ga kuwarete ita to aru ka? Ya, jadi apa? Otobai itu apa? Motor ya. Buhin itu spare part. Jadi maksudnya ada bagian dari motornya itu yang kuwarete ita, yang rusak bagian motornya itu. Nah, pertanyaannya, kuwareta no wa itsu ka? Itsu itu
kapan ya. Jadi kita harus mencari keterangan waktu. Setelah kita lihat di pilihan gandanya, kita lihat ya, kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Ya, yang sebelah kiri, sebelah kanan itu semuanya mikame no asa. Jadi karena ini semuanya sama di semua pilihan ganda, jadi teman-teman nggak usah perhatiin lagi. Udah, ini hilangkan dalam pikiran teman-teman ya. Nah, sedangkan yang sebelah satunya lagi, sebelah kiri itu ada yang sengetsu, ada yang nijunen mae ya. Beda banget ya, sengetsu mah baru bulan kemarin. Kalau nijunen mae 20 tahun yang lalu. Oke, di situ sama semua. Kita di situ ada perbedaan, lalu kita melihat di bagian tengahnya. Ya, di bagian tengahnya itu ada yang atarashi otobai o katte kara. Itu berarti dari membeli motor yang baru ya. Nah, sedangkan yang satunya lagi ada otobai ryoko o hajimete kara. Jadi ketika dia memulai perjalanan dengan menggunakan motor touring ya. Mungkin teman-teman juga ada yang suka touring. Keren ya. Oke, setelah kita melihat soal dan pilihan gandanya, mari kita lihat balik lagi ke teksnya ya. Nah, ini kan yang di garis bawahi yang ada di soal itu ada di paragraf yang ini ya, ada di bawah. Jadi pasti jawabannya juga ada di paragraf yang sama. Nah, kita lihat nih, ada enggak keterangan waktunya? Oh, ternyata ada ya. Yang 20年前, ya yang 20 tahun yang lalu. Berarti yang nomor 1 dan nomor 2 pilihan gandanya udah gugur dong ya. Udah bukan jawabannya pasti. Jadi tinggal tersisa yang nomor 3 dan nomor 4. Oke, kita lihat. Kita tinggal lihat nih. Yang terjadi tuh apa sih sebenarnya 20 tahun yang lalu? Ternyata otobai de Tokyo kara Kyoto made ryoko o shite ita. Nah, di sini yang penting adalah teman-teman gimana cara memahami kosakata dan kalimatnya itu dengan mentranslate atau menerjemahkan ke kosakata teman-teman sendiri. Maka dari itu, kita bisa memahami bahwa kalau misalnya Ryoko berarti dari Tokyo ke Kyoto lagi ya. Berarti dia Ryokonya dengan apa? Dengan otobai. Jadi jawabannya yang mana? Bener banget, yang nomor 4. Nah kan, nggak sulit kan? Tadi juga bintangnya 1 ya. Jadi pasti teman-teman bisa dengan lancar mengerjakannya. Hai teman-teman, sebelum kita ke soal yang selanjutnya, saya mau kasih tips and trick biar kalian makin jago buat jawab teks dokai ya. Jadi untuk soal yang seperti tadi nih yang kita bahas itu ada triknya gitu ya, yang bikin soal ini gampang banget buat dijawab ya. Nah, sentakushi no naka kara kanarazu haitteiru kotoba o erabou ya. Jadi kita harus memilih kosakata yang pasti ada di dalam pilihan gandanya ya, seperti kayak tadi saya jelaskan itu kan ada yang mikame no asa, itu semuanya di pilihan gandanya ada semua ya. Nah, itu tuh ya udah mushi shite kudasai ya, nggak usah dilihat. Nah, ya tuh kan di catatan sensei juga sama ya. Konkai mikame no asa wa dono sentakushi ni mo haitteiru. Ya, jadi karena semuanya termasuk, jadi mushi shite kudasai ne. Hai, tips selanjutnya adalah kita melihat apa ada yang beda sama ada yang sama nggak gitu ya. Nah, ini kan 1 sama 2 sama yang sengetsu, dan nomor 3 sama nomor 4 sama 20 nenmai. Ini nih pasti ada di sini, ada yang bisa digugurkan dan pasti ada yang menjadi pilihan kita ya. Nah, ya sensei juga udah memberi catatan di sini. Konkai kako arawasu kotoba wa sengetsu mata wa 20 nenmai. Ya, di situ poinnya ada di sini. Lalu setelah kita melihat yang sama semua dan ada yang sama, ada yang beda, ini ada lagi nih yang sama dan ada yang beda lagi. Nah, yang di kotak merah sama sensei itu sama ya. Atarashi otobai o katte kara. Itu ada di nomor 1 dan nomor 3. Sedangkan yang otobai ryoko o hajimete kara itu ada di pilihan nomor 2 dan nomor 4 gitu ya. Nah, di sini seperti tadi sensei bilang ya, honkai wa atarashi otobai o katte kara mata wa otobai ryoko o hajimete kara. Ya, di sini kita harus diingat-ingat nih yang mana nih yang mana. Nah, lalu tips selanjutnya adalah 2つの違いを整理して比べようya. Jadi kita atur-atur nih, ternyata yang bedanya mana, yang samanya yang mana gitu ya. Ada yang warnanya sama ya, merah sama merah, merah sama biru. Oh, kalau merah sama biru beda ya, biru dengan biru. Nah, kita di sini kita seiri ya, kita susun biar kita lebih mudah untuk yang mana nih yang benar. Nah, ya kalau jadi ini yang sengetsu sama nijo nenmai itu kan menyatakan masa lampau yang kapannya itu ya. Dari situ di sini teman-teman harus ingat ya,
tipsnya ya, cara-caranya lihat yang sama semua, itu berarti nggak usah dihiraukan. Lalu teman-teman lihat aja mana yang ada yang sama, ada yang beda, lalu itu disusun gitu ya. Yang samanya mana, yang beda yang mana. Dari situ kita bisa eliminasi, lalu kita akan dengan mudah menjawab mana yang pilihan yang betulnya. Oke ya. Nah, sekarang udah siap teman-teman untuk ke next soal. Untuk hai, segi no mondai ikimashou.